Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya menyebutkan bahwa honorer bingung gitu ya terhadap kode-kode atau keterangan yang muncul pada pengumuman hasil seleksi P3K di tahun 2024 ini. Karena kode-kode yang muncul untuk hasil seleksi P3K ini terbilang baru gitu ya. Kalau dulu kodenya kan P, P garis miring L, TH, TL, TMS, kode-kode yang mungkin sudah familiar di kalangan honorer dan pelamar ASN. Tetapi untuk saat ini kodenya ada R2, R3, R4, R2 garis miring L, R3 garis miring L, dan sebagainya. Sehingga kode-kode ini membuat bingung para honorer. Tetapi sebenarnya pada pengumuman yang dilakukan oleh masing-masing instansi sudah dijelaskan gitu ya, arti dari masing-masing kode tersebut. Dari mulai kode L ini berarti lulus seleksi P3K ya tahun 2024 untuk tahap 1. Kemudian kode R2 berarti ini adalah ex tenaga honorer K2. Kemudian kode R3 berarti dia adalah honorer yang masuk dalam database PKN. Kemudian R4 adalah honorer atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database PKN tetapi aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun. Dan selanjutnya ya teman-teman bisa lihat sendiri pada pengumuman yang dilakukan atau diberikan oleh masing-masing instansi. Dan kali ini beritanya menyebutkan bahwa BKN menanggapi terkait dengan kebingungan ini melalui PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Bapak Muhammad Ridwan. Jadi semoga dengan adanya informasi ini teman-teman tidak bingung lagi terkait dengan kode-kode yang muncul pada pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer yang masih bingung gitu ya dengan kode kelulusan P3K 2024 tahap 1. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya honorer bingung dengan kode kelulusan P3K tahap 1. Penjelasan PKN bisa membantu. Kita coba bacakan ya. Banyak honorer database PKN bingung dengan kode-kode dalam pengumuman hasil kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 1. Dari 8 kode yang muncul, hanya 2 dipahami honorer, yaitu L alias lulus dan TMS atau tidak memenuhi syarat. Kami bingung membaca pengumuman dari Pemda atau pemerintah daerah. Saya dan kawan-kawan honorer K2 kodenya R2L, kata Jimmy, pengurus Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sulawesi Utara, kepada JPNN Sabtu 28 Desember 2024. Dia mengaku belum lega dengan kode R2 tersebut walaupun ada kode L juga. Menurut Jamie, di daerahnya yakni Kabupaten Sangihe, jumlah honorer K2 tinggal sedikit. Yang menggembirakan, formasi untuk honorer K2 cukup banyak. Mudah-mudahan kami lulus P3K penuh waktu ya. Ini hadiah Natal dan Tahun Baru, ucapnya. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama PKN Muhammad Ridwan memberikan penjelasan agar honorer tidak bingung dengan kode-kode dalam pengumuman hasil kelulusan P3K 2024 tahap 1. Ridwan menjelaskan arti kode-kode tersebut yakni L. Peserta lulus menurut Kemenpan RB 347 tahun 2024. R2. Peserta ex honorer K2 menurut Kemenpan RB 347 tahun 2024. R3. Peserta non ASN terdata menurut Kemenpan RB 347 tahun 2024.
R4, peserta non-ASN tidak terdata menurut Kemenpan RB 347 tahun 2024. TH, peserta tidak hadir. TMS, peserta tidak memenuhi syarat. APS, peserta mengajukan pengunduran diri. DIS, peserta didiskualifikasi. Dalam pengumuman ini tidak ada kode TL alias tidak lulus. Dia mengimbau bagi instansi yang sudah mengumumkan kelulusan P3K 2024 tahap 1 sudah bisa melangkah pada proses pemberkasan. Ini jadwalnya tidak berubah ya. Sampai saat ini masih tetap mengacu pada jadwal yang sudah dikeluarkan Panselnas, kata Ridwan. Sebagai pengingat, inilah jadwal pelaksanaan seleksi P3K 2024 tahap 1. 1. Pengumuman kelulusan 24 sampai dengan 31 Desember 2024. 2. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 10 sampai dengan 21 Desember 2024. 3. Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan 13 sampai dengan 28 Desember 2024. 4. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai dengan 31 Desember 2024. 5. Pengisian DRH NI P3K 1 sampai dengan 31 Januari 2025. 6. Usul penetapan NI P3K 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer yang masih bingung terhadap kode-kode yang muncul pada pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada penjelasan yang lengkap terkait dengan kode-kode tersebut pada pengumuman yang diberikan oleh masing-masing instansi. Dan mungkin nantinya akan lebih jelas gitu ya pada pengumuman yang muncul pada akun SSCASN masing-masing honorer. Sehingga lulus atau tidaknya nanti lebih jelas di akun masing-masing honorer. Karena jika lulus pastinya nanti bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengisian DRH NI P3K. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.